kita untuk memulai ibadah ini, mari kita bersaat itu sejenak, mungkin 5 sampai 6 menit. Kita mau mempersiapkan hati kita, kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Mari kita juga persiapkan hati kita sebelum kita beberapa hari lagi menuju kepada Paskah. Kita mau mengingat kebaikan Tuhan, Tuhan sebagai juru selamat kita yang rela 2000 tahun yang lalu mati di atas kayu salib, menggantikan Bapak Ibu Saudara dan saya, menanggung setiap dosa-dosa kita. Mari kita mau katakan ini di dalam Tuhan. Walau ku harus berjalan So
selamanya Kau nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, berikan lagi, haleluya. Ya, salam jemaat yang dikasih Tuhan, selamat datang dan selamat beribadah kepada Tuhan. Salam juga untuk setiap jemaat yang mengikuti ibadah secara streaming pada hari ini. Mari kita akan memulai ibadah kita. Adapun setiap pertolongan kita adalah datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang dengan penuh kasih setia yang senantiasa memelihara setiap ciptaannya. Maka turunlah atas kita sekalian pada pagi hari ini anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus, kiranya akan memimpin, menyertai dan memberkati sementara kita beribadah dengan segenap hati pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Masih dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita mau lebih lagi dalam menyembah Tuhan, kita mau lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Kami persilahkan duduk Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Mari kita mau menyembah Tuhan dengan kuasa darahnya, dengan kuasa salibnya. Kita telah ditebus oleh Tuhan.
Kasihmu
Mari kita benar-benar puji Dia dengan segenap hati dan jiwa, Bapak Ibu Saudara. Kita mau serahkan semuanya itu bagi Tuhan yang hidup. Bukankah Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang 2000 tahun yang lalu mati buat kita, tetapi pada hari yang ketiga Ia bangkit. Dan itu yang akan kita rayakan bersama-sama. Mari kita lebih sungguh lagi di dalam Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, Kau memberikan kami semua di tempat ini keadaan yang sehat. Kau memberikan kami semua di tempat ini dalam keadaan tubuh yang sehat Tuhan. Dan kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kau memberikan kami kesempatan untuk beribadah secara offline Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah juga kami percaya Tuhan, Engkau juga menghadirkan Roh Kudus-Mu di mana mereka berada melalui via streaming itu. Kami percaya Bapak, kami mau bersorak-sorai, kami memuji Engkau, kami memuliakan nama-Mu lebih sungguh lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya kita mau katakan amin. Setiap kita yang percaya kita mau katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya rindu Bapak Ibu Saudara, baik Bapak Ibu Saudara yang ada di sini maupun yang ada di rumah, bisa mau salam satu jiwa. Nanti tangannya bisa ditaruh di dada, terus bisa sampaikan salam itu kepada kanan kirinya. Katakan, Tuhan Yesus baik, selamat hari Minggu. Mari kita lebih mau memuji nama Tuhan, kita mau katakan kita lebih daripada pemenang. Kita lebih daripada pemenang.
Allah di pihak kita. Siapa? Oh, tidak ada. Kita lebih dari pemenang. Kita mau lompat bagi dua, balik. Yesus Bapak Ibu Saudara capek? Belum? Oke. Kita mau menyanyikan lagu pujian ini ya. Sebentar. Ini aturan mainnya seperti ini. Ikuti setelah saya bernyanyi. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Seperti ini ya Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi kita ulang sekali lagi ya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat? Oh, tidak ada. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, lambaikan tanganmu. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya mau berapi-api, kami mau berapi-api bagi Engkau. Karena Engkau pun taat setia sampai mati dan berapi-api dalam melayani kami Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita persiapkan hati kita. Kita bertemu muka dengan muka dengan Tuhan kita. Tuhan kita yang sungguh mulia. Terima kasih Yesus. Bapakku rindu ajar kami lebih dalam lagi Tuhan, lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku minta
hadirat-Mu. Kami ingin mendengar firman-Mu. Kami ingin diajar. Kami ingin diperbaharui iman kami, pemahaman kami, pengenalan kami akan Tuhan. Sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan, ketika kami ada di dalam dunia ini, kami boleh terus senantiasa berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Biarlah pagi hari ini kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan melalui firman-Mu yang sebentar akan kami baca, ya Tuhan. Berkati setiap kami yang ada di tempat ini dan juga setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah secara streaming di rumah mereka masing-masing. Biarlah Roh Kudus yang akan memberikan pengertian kepada kami. Berikanlah hikmat kepada setiap kami. Setiap kami yang mendengar firman-Mu dan juga yang akan hamba-Mu percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami tutup bungkus pemberitaan penerimaan firman Tuhan dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya nanti Tuhan. Kami tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus. Tuhan, kami tidak mengizinkan ada satu kuasa dalam bentuk apapun yang akan mengambil alih setiap kebenaran firman. Saat firman Tuhan diberitakan, saat kebenaran diberitakan, itulah sebabnya kami mau berdoa di dalam nama Yesus. Kami hancurkan segala kuasa dalam bentuk apapun yang akan mengambil berkat firman Tuhan saat diberitakan, saat disampaikan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Firmanlah, hati kami siap untuk mendengar dan hati kami siap untuk diubahkan melalui firman Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Kita masih bersyukur. Hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, dan kita bisa menikmati setiap berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Saudara, mari kita akan membaca firman Tuhan. Temanya masih sama, bagaimana Tuhan itu ada di setiap keadaan kita. Jadi jangan takut dengan segala keadaan yang kita hadapi, yang terjadi dalam hidup kita. Bukan berarti Tuhan meninggalkan kita, meskipun mungkin kita hari-hari ini kita harus menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi percayalah ada Tuhan di situ. Mari kita akan menyiapkan Alkitab kita 2 Korintus pasal yang ke-12. Kita akan membaca ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Nanti Bapak Ibu di rumah bisa membaca lebih lengkapnya lagi mulai dari ayat yang pertama. Tetapi untuk menyingkat waktu, saya akan membacakan mulai dari ayat yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi, 2 Korintus pasal yang ke-12 mulai ayat yang ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat yang ke-10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara, perhatikan ayat yang ke-7. Kita akan mencoba
mencoba untuk merenungkan di bagian ini. Saya akan ulang di ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Perhatikan kalimat tersebut. Ayat yang kita baca ada dua frase yang diulangi dua kali. Kalau Anda perhatikan di situ, frase yang diulang dua kali adalah yang berbunyi seperti ini. Supaya aku jangan meninggikan diri. Ya, di bagian awal dikatakan supaya aku jangan meninggikan diri. Lalu di bagian yang terakhir, ayat yang ke-7, di bagian terakhir dikatakan juga berbunyi supaya aku jangan meninggikan diri. Ya, dua kali ya. Supaya jangan aku meninggikan diri itu diulang dua kali. Artinya apa? Sesuatu yang diulang dua kali dalam satu penulisan di Alkitab itu menunjukkan bahwa itu adalah hal yang penting. Itu adalah sesuatu yang penting. Sehingga kalau sesuatu diulang, itu berarti menegaskan bahwa hal itu sangat penting. Nah, ketika Alkitab berkata, ketika Paulus menyebutnya bahwa supaya aku tidak meninggikan diri, supaya aku jangan meninggikan diri, maka ini hal yang penting. Hal yang penting perlu kita sadari betul bahwa Tuhan tidak suka dengan orang yang meninggikan diri. Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong. Tuhan tidak suka dengan orang yang congkak. Alkitab menjelaskan dan menceritakan beberapa firman Tuhan bahwa Tuhan tidak ingin ada orang yang sombong. Bahkan Tuhan memberikan hukuman kepada orang yang sombong. Sehingga ketika Paulus dalam suratnya ini menyebutkan dua kali supaya saya jangan meninggikan diri, supaya aku jangan meninggikan diri, itu artinya bagaimana supaya Paulus ada dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan. Saudara, kalau kita bicara tentang Rasul Paulus, siapa yang tidak kenal dengan Rasul Paulus? Ada yang tidak kenal? Ada Pak Paulus, ada Paulus Sutrisno, ada Paulus Surati. Tentunya mereka ketika memilih mengambil nama baptisnya sebagai Paulus, nama Paulus, karena mereka melihat bahwa Paulus ini sebagai rasul yang luar biasa tentunya. Pertama, kalau kita bicara Rasul Paulus, sebagai kita lihat dari sudut pandang dari orang yang hubungannya dengan hukum Taurat, maka kita perhatikan Alkitab menjelaskan bahwa Paulus ini adalah orang yang tidak bercacat menjalankan hukum Taurat. Dia orang Farisi yang taat kepada hukum Taurat. Itu kalau bicara tentang bagaimana Paulus berhadapan atau Paulus dengan hukum Taurat, dia tidak bercacat, itu kata Alkitab. Secara akademik Paulus juga orang yang luar biasa. Dia dibesarkan, dia dididik, diajar oleh guru besar, oleh Gamaliel. Ada Gamaliel Sauntioko itu, suhunya Pak Paulus. Secara kepintaran dia pintar, dia luar biasa. Secara hukum Taurat, sebagai pelaku hukum
Taurat, dia tidak bercacat. Secara akademik, secara kepintaran, dia orang yang dididik dalam bawahan seorang Gamaliel. Dalam dunia pelayanan, siapa Paulus? Dia juga orang yang diberkati, yang diurapi secara luar biasa. Dalam pelayanannya ada banyak orang yang disembuhkan. Melalui Paulus Tuhan bisa menyembuhkan. Alkitab berkata, sapu tangannya. Siapa yang punya sapu tangan di sini? Sapu tangan yang dipakai oleh Paulus itu pun bisa menyembuhkan orang. Kain yang pernah dipakai oleh Paulus itu juga bisa dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit. Ya, hanya dengan sapu tangannya, hanya dengan kain yang dipakai, yang pernah digunakan Paulus, bisa sembuh. Kurang hebat apa Paulus? Ya. Bicara tentang pengalamannya dengan Tuhan, Paulus dia seringkali mendapatkan penyataan dari Tuhan. Dan bagian yang kita baca pada pagi hari ini, kalau Anda perhatikan mulai dari ayat yang pertama, itu menunjukkan atau memberitakan tentang bagaimana Paulus mendapatkan penglihatan, mendapatkan penyataan, mendapatkan sesuatu yang rahasia dari Tuhan. Paulus terima. Dalam pertobatannya Paulus berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Wow, ini Paulus hebat, luar biasa. Tentunya ini bisa dijadikan, kalau seandainya dia berpikir secara lahiriah, ini menjadi alasan dia bisa bermegah. Ini bisa menjadi alasan apa yang dia punyai, pengalaman yang dia dapat, pengalaman yang dia miliki. Ini bisa menjadi alasan dia bisa sombong. Tapi satu hal, kalau kita perhatikan, ternyata Tuhan tidak menginginkan bahwa Paulus ini hidup dalam kesombongan. Tuhan tidak ingin Paulus ini meninggikan diri. Paulus tidak ingin dalam pelayanannya, dalam apa yang dia dapatkan, Tuhan tidak ingin Paulus ini akhirnya menjadi orang yang congkak. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang dilakukan oleh Tuhan supaya Paulus ini dia tetap memiliki kerendahan hati? Apa yang dilakukan oleh Tuhan supaya Paulus ini dia tidak sombong? Nah, ini yang Alkitab katakan. Firman Tuhan berkata bahwa maka aku diberi suatu duri dalam daging, supaya Paulus tidak dalam kesombongannya, supaya Paulus tidak tinggi hati, maka Tuhan memberikan duri dalam daging. Ada terjemahan yang aslinya itu adalah duri bagi daging. Saya percaya duri bukan menjadi sesuatu yang asing buat kita. Ada yang tidak pernah ngerti duri itu seperti apa. Ada yang tidak tahu, oh duri ini apa sih? Saya percaya kita ngerti tentang duri, benda yang tajam. Anda bisa bayangkan kalau seandainya duri ini mengenai di dalam tubuh kita, mengenai di daging kita. Ada yang punya pengalaman tertusuk duri? Apalagi kalau yang biasa sering ke ladang gitu ya, ya tidak pakai sendal, itu tiba-tiba ada duri, ada rumput yang berduri, kemudian kena. Kalau hanya kena, mungkin hanya luka, dikasih obat. Kalau di ladang itu dikasih kelapa daun pisang, itu bisa darahnya berhenti, ya toh? Tapi Anda bisa bayangkan ketika duri itu masuk di dalam sendring-sendring, ya toh? Apalagi kalau di laut itu ya. Dulu saya pernah dengar siapa itu, Martin atau siapa itu kena bulu babi gitu ya, masuk di di tumitnya. Anda bisa membayangkan kalau duri itu masuk
Tidak nyaman lah rasanya. Sengkrang-sengring gimana ya? Mau buat lari ya lorong. Tapi mau diambil kok dojit susah gitu ya. Anda bisa punya gambaran ketika duri itu ada dalam tubuh kita, ada dalam diri kita. Tidak nyaman rasanya. Demikian juga gambaran ini diberikan oleh Paulus ketika dia mendapatkan sesuatu daripada Tuhan, dianggap seperti duri dalam dagingnya. Nah, apa sebenarnya duri dalam daging dalam diri Paulus ini? Perhatikan, ada orang yang mencoba untuk menafsirkan bahwa duri itu adalah penderitaan selama dia melayani. Jadi Paulus ini dia hidup ketika dia melayani, itu melayani dengan penuh penderitaan. Dia harus keluar masuk penjara. Bukan karena dia melakukan kesalahan, tetapi karena Kristus dia harus rela menderita, dia harus rela disiksa, dia harus rela dianiaya, dia harus rela menikmati penjara. Ingat, penjara zaman dulu berbeda dengan penjara sekarang. Tapi ada yang menyatakan kalau di dalam terjemahan bahasa Jawa, bahasa Indonesia sehari-hari, itu duri itu dituliskan adalah penyakit. Artinya apa? Artinya adalah bahwa Paulus pada waktu pelayanannya dia memiliki satu penyakit yang tidak tersembuhkan. Ada yang berkata itu adalah penyakit mata yang dalam pelayanannya itu tidak disembuhkan. Tentunya ini membuat sepertinya tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Anda bisa bayangkan bagaimana Paulus dia yang bisa ber-KKR, dia bisa menyembuhkan orang sakit, pelayanannya hebat, tetapi rupanya dia sendiri punya penyakit yang tidak disembuhkan. Inilah yang namanya duri dalam dagingnya. Tidak nyaman. Dia bisa berdoa, dia bisa memberikan kesembuhan, tetapi ternyata dalam dirinya dia masih punya penyakit yang tidak dilepaskan, yang tidak disembuhkan. Dan kalau itu duri itu mengarah kepada penderitaan, siapa yang tidak paham, yang tidak kenal dengan kehebatan Paulus? Orang yang saya katakan tadi dengan biografi seperti itu, tetapi ternyata Tuhan juga mengizinkan penderitaan itu juga dialami oleh Rasul Paulus. Sehingga ini harus menjadi sesuatu yang bisa mematahkan bahwa ketika orang menjadi Kristen, orang yang percaya, maka semua doa kita selalu dikabulkan, semua permintaan kita selalu dikabulkan, setiap apa yang kita inginkan diberikan, disediakan oleh Tuhan. Ketika kita sakit didoakan sembuh, dapatkan mujizat. Tidak selamanya seperti itu. Anda ngerti Paulus ini? Sakitnya, penderitaannya, Paulus tidak nyaman rupanya. Dengan ketidaknyamannya dia berdoa sama Tuhan, dia minta, Tuhan lepaskan aku, Tuhan lepaskan dari duri ini, Tuhan biarkan aku mendapatkan kebebasan, biarkan aku dapatkan kelepasan. Kita mencatat berapa kali dia itu minta? Sampai 3 kali. Artinya apa? Paulus serius sama Tuhan. Dia pengen dapatkan duri yang selama ini ada dalam dirinya, dilepaskan, dicabut, dibuang. Dia minta sampai 3 kali. Tidak baik-baik, tidak macam-macam. Apakah Tuhan langsung berkata, oke lah, tak lepas durimu, kamu akan menjadi pelayan yang luar biasa? Itu kalau seandainya kita yang berpikir secara gagal, memikirkan umat Kristen. Tetapi ternyata Paulus ketika berdoa, berseru kepada Tuhan, ternyata Tuhan hanya berkata, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Justru dalam kelemahanmu, kuasaku menjadi sempurna. Artinya doa Paulus dijawab enggak? Permintaan Paulus dijawab enggak untuk dilepaskan dari durinya? Dilepaskan.
enggak dilepaskan. Dia masih tetap harus ada duri dalam dagingnya. Ini supaya apa? Supaya Paulus tidak ada alasan meninggikan diri, tidak ada persoalan dalam pelayanannya, tidak ada masalah dalam persoalan dalam hidupnya, seperti seolah-olah berjalan mulus. Itu kalau seandainya duri itu dicabut. Tapi duri itu dibiarkan ada. Supaya apa? Tidak ada alasan Paulus membanggakan diri. Dia harus mengalami satu penderitaan. Ketika doanya dia tidak dijawab, ketika permintaannya tidak diberikan, bukan karena Paulus kurang iman, bukan karena Paulus kurang sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, bukan. Kalau orang Kristen sekarang kan lebih mudah menyimpulkan. Kalau ada sedikit doa, kamu kurang iman. Kalau ada persoalan sedikit, ini kamu kurang sungguh-sungguh. Gitu. Tapi Paulus, saya percaya bahwa bukan karena Paulus kurang iman, bukan karena Paulus kurang sungguh-sungguh, bukan karena Paulus kurang berdoa puasa, sehingga permintaan untuk dilepaskan duri dalam dagingnya itu tidak diberikan. Tapi karena memang Tuhan ingin supaya dari duri itu Paulus tetap memiliki kerendahan hati. Bagaimana dia bisa tetap senantiasa memiliki kerendahan hati dan menangguh? Dan inilah bagaimana Tuhan menganugerahkan kekuatan dan kemampuan kepada Paulus untuk bisa menanggung duri yang ada dalam dagingnya. Kekuatan Tuhanlah yang memampukan Paulus untuk bisa berjalan meskipun dengan duri dalam hidupnya. Kekuatan Tuhanlah yang memampukan. Sehingga Tuhan memberikan kekuatan kepada Paulus. Bukan durinya dicabut, tetapi bagaimana Tuhan memberikan kekuatan untuk bisa berjalan dengan duri yang ada dalam dirinya. Ini satu hal yang penting untuk kita bisa mengerti. Ingat sekali lagi bahwa tidak selalu permintaan kita dijawab oleh Tuhan. Tidak selalu. Ada bagian-bagian yang memang Tuhan izinkan untuk tetap senantiasa ada, bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita, bukan. Tuhan juga bukan berarti tidak mengasihi Paulus, bukan. Tetapi karena Tuhan ingin supaya kita tetap ada dalam kerendahan hati dan percaya. Ketika Tuhan berkata, tidak usah kamu khawatir dengan persoalanmu, sebab saatnya aku memberikan sesuatu beban dalam hidupmu. Tuhan berkata, bebanmu itu tidak pernah melebihi kekuatanmu. Artinya Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita. Hari ini kadang Tuhan juga memberikan duri dalam hidup kita. Apa yang menjadi duri dalam hidup kita hari ini? Mungkin sakit penyakit menjadi duri dalam hidup kita. Ketika kita berdoa, bukan karena doa kita kurang kuasanya, bukan karena kita tidak sungguh-sungguh, tetapi Tuhan masih tetap membiarkan sakit itu ada dalam hidup kita. Itu bagaikan duri, tetapi ingat bahwa Tuhan memberikan kekuatan untuk kita bisa tetap hidup dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, yaitu duri itu. Mungkin durinya dalam bentuk mungkin pekerjaan. Bagaimana Tuhan juga mengizinkan sesuatu dalam dunia pekerjaan yang sepertinya saya sudah sungguh-sungguh, saya sudah kerjakan dengan baik, saya sudah libatkan Tuhan, tapi sepertinya kok biasa saja. Ingat bahwa bisa saja itu adalah duri dalam hidup kita. Bukan karena kita kurang, bukan karena kesalahan kita, tapi memang karena Tuhan ingin supaya dari situ kamu akan tetap kuat, dan justru dari situ anugerah Tuhan disempurnakan dan kamu jadi berkat dalam kondisimu yang tidak menyenangkan, yang tidak nyaman itu. Tapi ingat, duri bukan dosa. Jangan Anda nanti salah tafsirkan, oh saya punya kelemahan ini kok, saya tidak bisa lepas, tapi masalah dosa. Jangan, itu bukan duri.
Duri yang Tuhan mau adalah bagaimana kita seperti pikul salib Tuhan. Penderitaan yang kita alami karena memang kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi ketika kita punya satu pergumulan yang sampai hari ini mungkin tidak dijawab oleh Tuhan, atau belum dijawab oleh Tuhan, atau mungkin penderitaan yang sepertinya tidak berangsur-angsur selesai, mulai kita berpikirkan, jangan-jangan ini memang duri dalam hidup kita, supaya kita tetap terpaut dengan Tuhan, supaya kita tetap ada kerendahan hati dalam diri kita di hadapan Tuhan. Paulus, dia dalam hidupnya, dia punya pengalaman yang luar biasa, tetapi ternyata dia ada dalam hidupnya duri yang Tuhan taruh. Kalau itu memang penyakit, Paulus memang punya penyakit mata. Kalau itu memang penderitaan, Paulus menderita dalam pelayanannya. Dia harus masuk penjara. Tetapi bagaimana ketika dia masuk penjara, dia bisa memenangkan banyak orang. Dia bisa memenangkan jiwa-jiwa di penjara. Sehingga jangan mudah putus asa dalam situasi yang tidak nyaman. Sekali lagi, jangan mudah putus asa dalam situasi yang tidak menyenangkan dalam diri kita. Kita mau percaya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan menganugerahkan kekuatan supaya kita bisa mampu menghadapi sesuatu yang tidak nyaman itu dalam diri kita. Kita berkata, Paulus berkata bahwa duri itu seperti utusan itu yang menggocok aku. Saking menggambarkannya sesuatu yang tidak menyenangkan, yang menyakitkan, itu dikatakan menggocok aku. Tahu istilah menggocok? Dalam terjemahan itu menggocok itu adalah memberikan pukulan itu dengan kepalan tangan. Jadi kalau menggocok aku itu seperti kita itu gini ya. Jadi ini memukul dengan kepalan tangan. Jadi menggocok itu seperti ini. Dias. Betapa menyakitkan itu apa yang dialami dalam hidup Paulus. Dan Paulus sudah sepertinya tidak kuat. Tuhan, dia berseru, dia minta, lepaskan dari duri dalam hidupku ini. 3 kali dia minta, tetapi Tuhan tidak beri kelepasan, dia tidak beri jawaban. Tapi Tuhan berikan kemampuan untuk hadapi itu. Saya percaya hari ini Tuhan akan berikan kemampuan hadapi apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, yang meskipun mungkin tidak menyenangkan. Bersama dengan Tuhan kita pasti kuat, karena kekuatan kita adalah kekuatan yang daripada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini akan menjadi satu kekuatan tersendiri dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi masa-masa yang sukar, masa-masa yang tidak menyenangkan, masa-masa yang tidak nyaman. Tuhan ada di situ. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Mari kita akan renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Setelah kami mendengar firman-Mu, kami diingatkan dengan satu tokoh, satu pribadi, hamba-Mu Rasul Paulus, di mana hamba-Mu mengalami sesuatu yang tidak nyaman dalam tubuhnya, dalam hidupnya. Dan dia harus mengalami satu penderitaan. Sementara di sisi lain hamba-Mu Engkau pakai secara luar biasa. Namun disitulah Engkau mengizinkan ada duri dalam dagingnya, supaya hamba-Mu ini tidak meninggikan diri dan tidak sombong. Tuhan, melalui firman ini Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa apa yang kami hadapi hari ini mungkin yang tidak menyenangkan, yang tidak nyaman dalam hidup kami, yang terjadi dalam hidup kami. Ajarkan kami Tuhan, untuk kami tidak mudah menyalahkan Tuhan, apalagi meninggalkan Tuhan. Ajarkan kami untuk kami boleh melihat Tuhan, bahwa Tuhan ada di situ, bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan, melimpahkan kekuatan yang daripada Tuhan atas kehidupan kami, sehingga kami mampu melewati, mampu menghadapi dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Hamba berdoa meneraikan firman-Mu dalam setiap hati kami masing-masing. Kami bersyukur buat kebenaran firman pagi hari ini. Kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus
memberkati kita semua. Ya, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang sudah saya sampaikan. Oke, berikutnya saya akan menyampaikan beberapa informasi sehubungan dengan kegiatan gereja, dan juga ada beberapa yang mungkin perlu saya tekankan. Untuk kegiatan ibadah, Bapak Ibu bisa membaca nanti di info Giatmen, di grup info Giatmen nanti akan ada beberapa informasi. Yang perlu saya tekankan adalah bahwa hari Jumat nanti tanggal 2 April itu adalah ibadah Jumat Agung. Ya, hari Jumat tanggal 2 April itu ada ibadah Jumat Agung, dan ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Jadi mari kita akan sama-sama untuk menyiapkan diri kita supaya kita bisa menikmati berkat-berkat melalui ibadah spesial ini. Akan dibagi dalam 2 sesi, jam 6 dan juga nanti sesi yang kedua jam berapa? Jam 8 ya, jam 8. Oke, demikianlah untuk bagian kegiatan ibadah yang perlu Bapak Ibu mengerti. Sekali lagi, mari siapkan untuk kita menikmati akan perjamuan kudus hari Jumat nanti. Kemudian saya akan menyampaikan ada beberapa jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, mulai dari tanggal 28 hari ini sampai dengan tanggal 3 April di hari Sabtu. Tanggal 28 Ibu Priska Dani Etikawati. Kemudian tanggal 28 Ibu Sukini. Kemudian tanggal 30 Saudari Jessica Chelsea Aurela. Kemudian tanggal 30 tanggal yang sama anak Karisma Nilawati, ya, putra dari Pak Is. Kemudian tanggal 1 April anak Jovita Aprilia Putri. Kemudian tanggal 3 April anak Eklesia Galuh Nugrahani. Ini putra Bapak Nugroho ya, Bapak Ibu Vera. Oke, ayat yang memberkati dalam kehidupan jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini adalah Filipi 4 ayat yang ke-13. Semua perkara dapat ditanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadamu. Oke, demikianlah informasi sehubungan dengan kegiatan ibadah dalam minggu ini. Nanti siang jam 9:30 ada ibadah sekolah minggu. Mari yang punya putra putri, yang punya cucu boleh diperhatikan untuk diantarkan ke gereja supaya mereka juga mendapatkan kehidupan rohani mereka juga diperhatikan, sehingga dalam dunia yang rawan ini kehidupan rohani juga tetap tercover. Oke, sekali lagi jam 9:30 anak-anak bisa diantarkan ke gereja. Mari kita akan memberikan persembahan ekstra untuk pergumulan kita perbaikan gereja. Kita akan memberikan maju ke depan. Kita akan iringi dengan satu pujian berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah kita, diberkatilah cucu kita di mata-mata. Tuhan membuat miskin dan menjadi kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagia
persembahan yang kami berikan sehubungan dengan program kami untuk perbaikan gereja ini ya Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu yang boleh terlibat untuk memberi persembahan dalam bentuk keuangan ini ya Tuhan. Berkatilah mereka, berkatilah apa yang menjadi usaha pekerjaan mereka. Doa kami bahwa apa yang kami berikan tidak akan mengurangi bagian kami, jatah kami. Kami percaya Tuhan tetap menyediakan yang kami butuhkan, yang kami perlukan. Terima kasih, kami serahkan untuk program gereja ini di dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami berdoa, mendoakan untuk anak-anak-Mu yang dalam minggu ini berulang tahun Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk Ibu Dani, Ibu Sukini, menyerahkan Saudari Jessica, menyerahkan untuk anak Karisma, menyerahkan untuk anak Jovita, menyerahkan juga untuk anak Eklesia. Tuhan, 1 tahun Tuhan tambahkan usia buat mereka. Kami doakan supaya Engkau akan terus tambahkan iman dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh semakin diberkati oleh Tuhan, dan mereka boleh semakin bertumbuh berkenan kepada Tuhan, menjadi berkat juga bagi sesama dimanapun mereka berada. Berkatilah sekolah mereka yang saat ini masih sekolah, berkati pekerjaan mereka, mereka yang bekerja, berkati juga dalam rumah tangga mereka, bagi mereka yang sudah berkeluarga ya Tuhan. Berkat spesial ada atas hidup mereka di hari spesial, di hari ulang tahunnya dalam minggu ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, berkat-Mu tercurah atas mereka. Tuhan, kami berdoa pagi hari ini juga mengingat saudara-saudara kami, anak-anak-Mu yang saat ini dalam kelemahan tubuhnya Tuhan, mereka yang saat ini sedang sakit Tuhan. Kami doakan dalam nama Yesus, biarlah Tuhan Engkau yang berkarya atas kehidupan mereka. Biarlah Tuhan Engkau yang akan memberikan kekuatan dan kemampuan dalam kehidupan mereka. Ketika Tuhan masih mengizinkan mereka berbaring dan kondisi fisik mereka yang lemah, kami percaya bahwa Tuhan punya rencana dan rancangan yang baik buat hidup mereka. Tuhan, kami serahkan untuk Ibu Dila, kami serahkan untuk Bapak Amin, kami juga serahkan Tuhan untuk para lansia yang saat ini tidak bisa mengikuti ibadah karena kondisi fisik mereka yang terbatas. Kami doakan Bapak Nandiono, kami doakan Ibu Sukini, kami doakan Mbak Yatina, kami doakan juga untuk jemaat-jemaat yang lain ya Tuhan, yang kondisi fisik mereka yang lemah. Kami berdoa supaya kekuatan daripada Tuhan boleh terus nantiasa ada atas kehidupan mereka. Kekuatan iman, kekuatan pengharapan dalam hidup mereka ada Tuhan, sehingga mereka tetap bersyukur, mereka tidak mengeluh dengan keadaan, dengan situasi, dengan kondisi yang terjadi atas kehidupan mereka. Bahwa mereka semakin dewasa dalam Tuhan, dalam pemikiran mereka, dalam iman mereka Tuhan. Bapak, kami serahkan anak-anak-Mu di dalam tangan kuasa Tuhan. Yesus Kristus Tuhan, kami saat ini juga berdoa, mendoakan dan menyerahkan jemaat-Mu yang saat ini boleh beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Baik mereka yang saat ini beribadah di tempat ini bersama dengan kami di gereja ini ya Tuhan, maupun jemaat-Mu yang saat ini beribadah di rumah mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan akan berkat-Mu tercurah atas kehidupan kami hari ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya Engkau akan menolong dan menyertai kehidupan kami, bahkan dalam setiap pergumulan kami, Tuhan yang akan memberikan jalan keluar atas kehidupan kami. Kami doakan biarlah setiap kehidupan kami, setiap rumah tangga kami, setiap pekerjaan kami, setiap pelayanan kami, setiap sekolah kami, studi kami senantiasa ada dalam berkat yang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami doakan juga untuk bangsa ini, supaya bangsa ini boleh keluar dari pandemi ya Tuhan. Kami berdoa, kami sudah rindu bagaimana sekolah juga boleh berjalan dengan normal kembali ya Tuhan. Kami serahkan apa yang menjadi pergumulan kami buat bangsa Indonesia ini, kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan boleh memimpin menyertai dalam ibadah kami dari awal sampai pada bagian akhir ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk para pelayan Tuhan yang boleh melayani di ibadah sesi yang pertama ini. Tuhan akan terus senantiasa memberkati pelayanan kami di sesi yang kedua nanti ya Tuhan. Bapa di surga, sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini, kembali ke rumah kami masing-masing. Mungkin di antara kami yang akan bekerja ataupun ada kegiatan acara yang lain. Bapak, kami serahkan apapun yang menjadi kegiatan kami hari ini, kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan. Berkati dalam perjalanan kami dari tempat ini hingga di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Terpuji
Pujilah nama Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita beribadah dengan segenap hati, maka sekarang pulanglah dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Biarlah kiranya berkat anugerah yang datangnya dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan daripada Roh Kudus, kiranya tercurah atas kehidupan saudara dan saya hari ini. Kita diberkati dalam rumah tangga kita diberkati dalam pelayanan kita diberkati dalam studi kita, segala sesuatu yang kita kerjakan diberkati oleh Tuhan. Kita hidup dalam berkat Tuhan mulai dari hari ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Diberkati untuk menjadi berkat. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat pulang. Shalom. Selamat bersaat sejenak. Selamat hari Minggu Tuhan Yesus